Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hello everyone. Jadi pada malam hari ini, we are studied. I want to present about. Bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good night, and I hope you okay right now. And jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan uh, apa namanya eh, material saya yaitu tentang semantic meaning. Nah, jadi sebelum saya mempresentasikannya, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya yaitu Handadi Weldi. Saya adalah mahasiswa. I'm a student at STKIP Parcendekia and Wismbawa. Right now I'm in the sixth semester. And untuk lebih jelasnya, jadi kita akan langsung saja ke material. Jadi eh, ada beberapa konsep dari semantik. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman, semantik ini adalah study of the meaning. Nah, the study of the meaning means the study of notion. Jadi kajian semantik ini atau objek kajiannya yaitu adalah meaning. Nah, ketika kita berbicara tentang meaning, kita sebagian mungkin sulit untuk mengetahuinya, dikarenakan kita tidak bisa melihatnya, menyentuhnya, namun kita bisa merasakannya or feelings. Nah, eh, kita juga bisa menyadarinya. Makanya kita mungkin maybe agak sulit atau mungkin aneh ketika membahas meaning ini, yaitu makna. Nah, akan tetapi di dalam semantics itu merupakan hal yang wajib. Nah, dikarenakan semantik itu adalah keilmuan yang memang fokusnya atau difokuskan terhadap meaning ini, teman-teman. Makna. Nah, by we know the meaning, we can know how to use vocabulary. Nah, jadi kita bisa memilih atau memaknai suatu kalimat itu atau suatu kata karena kita tahu meaningnya atau maknanya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita tidak tahu maknanya, maka kita mungkin tidak bisa untuk memproduksi production language atau bahasa sesuai dengan expression kita. Kalau kita tidak tahu maknanya. Nah, makanya belajar makna atau belajar semantik itu merupakan uh, suatu yang sangat penting sekali dalam ilmuwan atau dalam keilmuan linguistik, teman-teman. Nah, jadi selanjutnya, jadi next, kajian makna tidak hanya diambil oleh semantik saja, teman-teman. However, pragmatic. Nah, so studies of the meaning, but that actually semantics and pragmatic are different. Nah, jadi mereka berbeda walaupun mereka ini sama-sama mengkaji tentang meaning ini. Nah, jadi apa yang menjadi perbedaannya, teman-teman? Nah, apa yang menjadi perbedaannya? Different of semantic and pragmatic. Jadi, menurut pendapat Jeff Bridges tahun 2006 yang telah saya baca tadi, bahwa semantik itu adalah study of the word's meaning. Nah, sedangkan untuk pragmatik itu, teman-teman, adalah story of a trans meanings. Nah, itu menurut pendapat Griff 2006. Nah, jadi meaning itu dibagi menjadi dua tipe, teman-teman, yaitu literal meaning dan non literal meaning. Apa sih itu literal meaning? Jadi the literal meaning is the based on actual words or the real meanings.
They do not use figurative or symbolic language. When the speaker speaks literally, he or she does not have hidden meanings in his or her words. Nah, atau makna literal didasarkan pada kata-kata yang sebenarnya atau makna sebenarnya. Mereka tidak bisa menggunakan bahasa kiasan atau bahasa simbolik ketika berbicara. Nah, eh, mereka secara harfiah dia tidak memiliki makna tersembunyi dalam kata-katanya. Sedangkan non literal meaning yaitu terjadi ketika makna penutur berbeda dengan makna sebenarnya dari kata atau kalimat tersebut. Eh, Ketika pembicara berbicara sesuatu seperti dalam kalimat atau ucapan yang menyiratkan arti yang berbeda dari arti yang sebenarnya, atau ketika dapat mengatakan mereka memiliki makna tersembunyi dan itu adalah makna non literal meaning. Jadi itulah non literal meaning. Oke, next. Oke, selanjutnya teman-teman yaitu uh, types of word meaning. Nah, jadi kalian bisa lihat pada slide ini ada beberapa makna dari types of word meaning nih teman-teman. Itu terdiri dari grammatical meaning, lexical meaning, conceptual meaning, associative meaning, connotative meaning, stylistic meaning, affective meaning, dan collocative meaning. Nah, jadi apa yang menjadi perbedaan mereka teman-teman? Selanjutnya yaitu lexical meaning. Nah, jadi apa sih itu lexical meaning? Jadi teman-teman, lexical meaning itu yaitu the meaning of language expression that have sense. Nah, jadi lexical meaning itu adalah suatu makna bahasa yang expression yang mempunyai sense. Seperti apa sih manifestasinya pada kata-kata atau kalimat yang bisa dia diasosiasikan dengan pada kata atau kalimat yang bisa diasosiasikan kepada hal yang di luar dari bahasa yang kita imajinasikan. Nah, bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita bayangkan. That is lexical meaning. Selanjutnya yaitu does have like coming, itu adalah apa namanya, noun, verb, adverb, and adjective are called as lexical words or the words having lexical meaning. Then next. Nah, jadi untuk yang selanjutnya yaitu tentang grammatical meaning, teman-teman. Nah, jadi apa sih itu grammatical meaning? Apa sih grammatical meaning itu, teman-teman? Nah, jadi grammatical meaning yaitu the meaning of language expression that have no sense but as grammatical information. Nah, jadi makna ungkapan bahasa yang makna grammatical ini adalah makna ungkapan bahasa yang tidak memiliki arti, teman-teman, tapi memiliki informasi grammatical atau grammar. Nah, yang kedua yaitu the words have grammatical meaning are called as grammatical word. Nah, jadi kata-kata yang memiliki makna grammatical disebut sebagai kata grammatical. Nah, selanjutnya yaitu article, pronoun, demonstrative, conjunction, determiner, quantifier, auxiliary, be-and modal are called as grammatical words. Atau artikel pronounnya demonstratif, konjungsi, determiner, quantifier, auxiliary, dan auxiliary be dan modal adalah disebut sebagai
eh, tata bahasa. Tata bahasa. Nah, bukan hanya itu, not only that, inflectional morphemes are also present grammatical information. So some words containing inflectional morpheme are showing grammatical meaning. Nah, jadi bukan hanya itu teman-teman, morfem infleksional juga menyajikan informasi gramatikal. Jadi ada beberapa kata yang mengandung morfem-morfem yang infleksi, morfem-morfem infleksi yang menunjukkan makna dari suatu gramatikal, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu grammatical meaning. Yaitu grammatical meanings are showing how the sentence differs from the other sentence. A talk have the similar referring expression and predicate. Nah, jadi suatu makna gramatikal itu menunjukkan bagaimana suatu kalimat yang berbeda daripada kalimat yang lainnya, meskipun memiliki suatu ekspresi yang merujuk pada predikat yang sama, teman-teman. Nah, jadi yang kedua yaitu menurut makna by grammatical meaning, a sentence has functions such as to inform, asking, negations, or so on, or so on. Nah, jadi menurut makna tata bahasa, sebuah kalimat memiliki suatu fungsi yang seperti menginformasikan, bertanya, apa namanya, negasi atau sebagainya. Jadi ada beberapa contoh grammatical meaning seperti statement versus question. Nah, jadi a dog barked and did a dog bark? Jadi statement itu merujuk kepada a dog barked. Jadi seekor anjing menggonggong, dan untuk questionnya yaitu did a dog bark, atau apakah anjing menggonggong. Contoh yang kedua yaitu afirmatif versus negatif. Nah, a dog barked, a dog did not bark, no dog barked. Nah, jadi no dog bark itu merupakan a dog did not bark, dan no dog barked itu adalah merupakan negatif, sementara a dog barked itu merupakan afirmatif. Yang kedua yaitu past dan versus present. Nah, jadi ini beberapa contohnya yaitu a dog barked and a dog barks. Nah, a dog barked memiliki akhiran ed, berarti dia masuk ke kategori past tense, dan a dog barks memiliki akhiran s yang dimana dia merujuk kepada present. Nah, jadi segitu saja presentasi yang dapat saya tampilkan pada hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.